Praja. Terkait penjelasan yang tadi Pak Kadif sudah sampaikan, di sini mungkin saya ingin menambahkan sedikit. Mohon izin Bapak Kasat Kabupaten Sani, kami bekerja berdasarkan laporan dari masyarakat dan perintah lisan Bupati. Waktu Bupati perintahkan Kasat PP dan kami terlantik untuk menjalankan kegiatan ini, kami sempat bingung. Ini kami mau sebut dengan kegiatan ini namanya apa? Karena kegiatan ini tidak ada di dalam program OPD Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayapura. Jadi waktu kami berunding, Bapak Kasat tanya ini bagaimana kita mau jalankan seperti apa. Jadi saya sampaikan ke Bapak ini kita kalau berdasarkan perintah lisan Bupati berarti kita harus koordinasi ke Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan. Jadi waktu saya coba koordinasi, di situ saya diharapkan kita bekerja berdasarkan waktu tahun 2014 Kabupaten Jayapura ada disebut ditetapkan oleh Bupati Matius Awaito, mantan Bupati Kabupaten Jayapura. Kita Kabupaten Jayapura ditetapkan pada tahun 2015 sebagai Kabupaten Pencanahan Kabupaten Layak Anak. Itu mendapat dukungan dari One Office Indonesia dan UNICEF. Di situ kami waktu melakukan ujian itu kita bekerja berdasarkan undang-undang HIV. Kita berpatokan di undang-undang HIV nomor 36 tahun 2000. Kemudian berdasarkan laporan dari masyarakat itu sendiri bahwa pelaku micet itu kebanyakan anak usia dini. Anak usia dini itu jadi itu menjadi satu patokan juga sebagai undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014. Jadi waktu saya susun dasar hukum itu untuk menerbitkan SPP untuk dilakukan rahasia micet, rahasia atau sidak ya, lainnya kita sebut sidak karena kami baru pertama kali melakukan kegiatan itu. Jadi kalau untuk strategi kita menggunakan dua undang-undang itu patokannya di Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian fokus kami atau itu kepada anak usia dini, anak usia di bawah umur dan dia OAP. Itu fokusnya kita untuk target rahasia. Kemudian untuk strategi itu Pak Kadif melibatkan anggota Satpol khususnya laki-laki di briefing, kemudian disuruh download aplikasi micet. Kemudian dia berperilaku seperti pelanggan. Mohon izin, ini strategi saja bukan saran untuk dilakukan masing-masing anggota Satpol. Dan kemudian dia transaksi di situ dapat kedapatan berapa tempat, terus kita jalan jadi dibagi 3 regu. Jadi di masing-masing regu itu sudah ada penyamar yang menggunakan aplikasi micet. Dan waktu turun pertama itu kita dapat 13 anak perempuan OAP. Kemudian untuk sanksi kami masih berikan surat pernyataan. Di surat pernyataannya berisi ada beberapa penetapan aturan. Mohon izin saya tidak membawa filenya, jadi saya agak lupa itu apa saja yang dituangkan di dalam situ. Dia tanda tangan meterai 10.000. Kalau diulang atau pada saat rahasia berikut masih terdapat orang yang sama, berarti kita kenakan sanksi. Seperti itu mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih. Surat pernyataan di situ ada materai, jadi kita tangkap langsung mereka tanda tangan di atas materai 2 kali, ketiga kali harus kita proses hukum. Dan nanti dari kita sendiri akan
apa kita bawa ke hukum proses ke Polres atau kita bawa ke orang tuanya, itu nanti dari kita sendiri. Nah, jadi artinya bahwa kita memberikan tersangka ini ada orang anak-anak ini efek jerah. Nah, jadi kalau terulang lagi sampai ketiga kali, langsung kita sudah tidak bisa lagi untuk mau damai atau gimana, kita langsung proses. Mau keluarga mau ribut kita, itu sudah terjadi seperti itu Pak Hasan. Jadi kemarin kita jalan 3 kali, itu semua 1 kali. Dong tanda-tanda materi. Yang kedua kali yang pertama itu dong sudah takut. Karena kita dengar info, orang sudah takut semua. Dong akhirnya dong undur diri, yang kita pernah telepon tidak berani lagi. Jadi yang kedua kali orang-orang baru juga dong tanda tangan. Yang orang-orang lama tidak ada tanda tangan. Nah, yang ketiga kali ini kita jalan orang baru juga. Yang lama-lama tidak ada. Sampai 1 kali di satu hotel kita masuk, satunya personel ini mereka telepon Pak kami masuk ini, saya sudah di dalam kamar ini. Jadi intinya kita harus download micet aplikasinya, download baru kita berinteraksi dengan aplikasi itu sama mereka. Karena kalau kita tidak download aplikasi, cuma kita masuk saja, kita asal masuk itu nanti mereka bisa tuntut kita orang, kita tidak punya dasar hukum. Makanya kita harus download aplikasi juga. Aplikasi itu berdasarkan aplikasi itu kita punya dasar hukum. Karena nanti aplikasi itu kita print dan kita simpan untuk kita punya dasar hukum. Kalau ada orang protes atau ribut, kita kasih tunjuk dasar hukum, dasar print itu Bang. Jadi ada di hotel satu kita masuk. Setelah kita masuk terus kita punya personal telepon Pak kami tolong masuk ke dalam kamar ini kita masuk. Begitu kita masuk ke dalam, ada perempuan ini masih muda, usia 19 tahun. Kita bukan Papua, usia 19 tahun. Jadi kita masuk, dia lihat kita orang, langsung dia menangis. Dan kita pakai dinas. Dia langsung kita orang langsung dia menangis. Saya juga kan, artinya selain kita menjalankan kita punya tupoksi, tapi kita juga pendekatan persuasi. Terus kenapa menangis? Dia bilang, Bapak, saya sebenarnya tidak mau melakukan pekerjaan ini, cuma karena saya kendala nih, saya tidak ada uang, saya mau jalan tidak ada uang. Terpaksa saya melakukan. Oh ya sudah, saya berharap hari ini terakhir dan tidak pernah kau lakukan hal ini lagi dan kau tanda tangan dari Sumatera. Hari itu juga kita mau antar ke orang tua, cuma karena kita punya perjanjian hal-hal yang tidak bisa 1 kali, tapi 2-3 kali baru bisa kita antar ke orang tua atau kita bawa langsung ke Pinang. Akhirnya sampai detik ini kita jalan sampai 3 kali ini saya tidak pernah ketemu dia lagi. Ada perempuan itu dan dia sudah takut. Dia menangis depan kita orang semua. Jadi saya berpikir bahwa bapak orang semua nih, bapak orang ada nih, bapak mau anak-anak tolong jaga anak-anak. Mungkin mama tuh sampaikan tadi betul apa. Tidak semuanya seperti itu. Ada lagi yang lain-lain. Maksudnya mama mungkin sampaikan, mama sudah sampaikan materi atau sampaikan dengan Alkitab segala macam. Tapi anak-anak ini orang ini ikut perkembangan zaman. Dong butuh dana, butuh uang. Dong ingin ada yang mau apa? Lo juga ikuti perkembangan zaman gitu mama. Tapi itu sudah. Jadi seperti begitu Pak Hasan. Jadi nanti apa yang disampaikan dengan adik dan saya mungkin seperti begitu. Dan saya punya kesimpulan di micet kemarin itu pertama keluarga. Dari usia dini tolong keluarga tanamkan agama atau tanamkan bahwa begini hal-hal begini. Kedua, waktu masuk sekolah atau masuk SMP SMA, orang tua ini berperan penting.
dengan guru, orang tua berkolaborasi dengan guru untuk ini. Ketiga, terakhir, izin Bapak, lapangan pekerjaan buat orang. Dok, itu pengeluh dengan lapangan pekerjaan, dok tidak ada punya lapangan pekerjaan. Mungkin pemerintah yang ada, yang sekarang Pak Pero, Pak Bravo, kita ada berpikir seperti itu. Kemarin Pak Kasat sampaikan ke saya untuk orang ini, lapangan pekerjaan itu pada saat turun, apa yang dibutuhkan? Nah, sudah disampaikan ke Pak Kasat sampaikan ke saya. Jadi nanti mungkin di chat keempat, nanti lu butuhkan apa? Atau lu butuhkan apa pekerjaan, langsung kita sampaikan dong. Kita akan akomodir untuk barang itu. Karena Pak Kasat sudah koordinasi ke Pak Bupati, Pak Bupati bilang apa yang lu butuhkan. Kalau lu butuh sekolah, kasih lu lanjut sekolah. Nanti biayanya nanti pemerintah yang bayar. Seperti begitu. Seperti begitu. Ini apa ya? Ada tanda petik ya. Jadi tidak semua seperti apa yang tadi beliau sampaikan. Jadi ada dua sisi. Tidak semua seperti itu ya. Jadi itu kembali lagi ke dalam pribadi keluarga. Jadi anak-anak itu memang harus dibina sedini mungkin seperti yang tadi Mas Ibu sudah sampaikan semenjak ada di dalam kandungan. Dan saya mau tanya untuk beliau ini, berapa banyak doa yang dibagikan sebelum kita melakukan aktivitas itu, kita melakukan doa di rumah kita, doa di dalam satuan yang Tuhan percayakan. Kursi, meja, atribut yang kita pakai itu cuma dipinjamkan. Kita kembali lagi hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan baik, horizontal dengan sesama baik. Jadi ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan kita berpikir bahwa ini sudah mungkin secara manusiawi ini tidak. Allah berpegang kendali. Jadi apapun kita tetap harus doakan semua orang. Kita nggak bisa berdoa untuk diri kita sendiri, nggak bisa. Kita harus peduli dengan lingkungan tempat tinggal kita dimanapun kita berada. Kita harus berdoa untuk mereka. Mungkin kita tidak sempat hari ini melakukan satu kegiatan yang positif untuk orang lain, tapi doa itu yang menjamah seseorang untuk dia bisa berbalik, berakhlak yang mulia, tabiat karakter yang baik untuk bisa melakukan hal-hal yang baik. Semua bangsa dan negara ini ada regenerasi. Nanti kita yang senior-senior purna tugas, generasi yang baru ini akan bobrok, hancur mentalnya kalau kita tidak bina mereka sedini mungkin. Jadi seperti itu saran Mama Ibu lagi kerjasama juga dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, masuk ke sekolah-sekolah. Tidak perlu dari TK itu anak-anak sudah pintar main ponsel, disampaikan ke guru. Memang tugas satpol ini sangat banyak sekali, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Apa saja kita harus baik Ibu, baik saya batasi karena dengan stafnya tentang strategi yang dimainkan ya Pak. Saya pikir mungkin Pak Kasat sudah belajar intelijen, jadi tahu cara-cara yang beliau dong pakai ini sudah lari ranah-ranah intelijen punya ini. Ya, menyamar, undercover dan segala macam masuk ke dalam situ, jadi bisa menjadi pelaku padahal penegak hukum. Luar biasa. Baik, saya buka sesi kedua hanya untuk 3 penanya karena waktu kita tinggal 15 menit lagi. Silakan. Di sini saya tidak bertanya, saya hanya memberi masukan dari kepada Satpol Kabupaten soal mengenai generasi muda. Nah, di sini kita lihat generasi muda yang tadi dibilang Bapak bilang soal Mija, aplikasi prostitusi online. Nah, di sini Bapak menggunakan undang-undang kesehatan HIV
sanksi-sanksi yang diberikan Bapak hanya mencatat nama dan menyuruh mereka pergi A. Yang saya mau sampaikan masukan saja, kalau bisa mungkin ke depannya untuk memutus rantai HIV ini jangan fokus pada UAP saja, tapi ini mengenai generasi muda. Jadi pukul rata untuk memutus rantai HIV. Terus kalau bisa pada saat sidang atau pada saat sidang itu libatkan dinas kesehatan, seperti langsung tes di tempat, seperti tes HIV di tempat langsung, supaya bisa mengetahui hasil darah dari generasi muda tersebut. Ya, baik. Tadi pertanyaan terkait HIV/AIDS. Terkait penegakan perda dan perkada. Sanksi apa yang diberikan kepada seorang ASN ketika dia mengkonsumsi minum keras? Kan sering kita lihat banyak di toko-toko, apalagi pada saat habis bulan. ASN itu biasa ke toko, tapi kalau beli pakai pakaian biasa ya tidak ada masalah, tapi lu masih pakai pakaian dinas. Maksudnya supaya ada sanksi kepada pegawai tersebut dan ada efek jerah juga untuk pegawai-pegawai yang lain. Kita sebagai penegak perda seharusnya kita tunjukkan contoh bagi masyarakat. Itu saja, terima kasih. Oke, pertanyaan kedua terkait dengan Ini cuma masukan saja. Tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kasat Kero tentang sidang pegawai. Artinya ya, kita di provinsi mungkin pernah sidang untuk pegawai karena jam kerja baru mereka main-main di luar atau jalan-jalan atau. Jadi ini cuma saran saya bahwa untuk kita semua yang provinsi dan kabupaten, ya mungkin saya juga terima kasih lewat meeting ini full day ya full day ini ya kita bisa samakan persepsi untuk bagaimana membangun provinsi dengan kabupaten kita masing-masing. Jadi kalau bisa sidang ini tetap harus dilaksanakan mungkin di tahun yang baru di tahun 2026 supaya kita punya ASN yang tidak melaksanakan tugas baru orang bilang murah-murah itu bikin apa. Jadi supaya tertib, terkendali dan ya bijaksana. Mungkin itu saya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Baik, saya pikir 3 pertanyaan. Tadi memang Pak Kasat Kero sudah singgung, tapi Bapak belum bisa sampaikan lagi bagaimana dengan ASN dinas. Mungkin ada kebijakan-kebijakan khusus dari Pak Bupati di beberapa wilayah ASN yang dinas apa yang memang kalau untuk penindakan hukum mungkin tidak, tapi mungkin ada pembinaan administrasi atau pembinaan lain yang diperintahkan oleh bupati kepada, karena urusan pilkada itu peraturan kepala daerah, di dalamnya itu ada pergub, ada keputusan gubernur, ada instruksi gubernur, ada edaran gubernur, atau ada peraturan bupati, ada keputusan bupati, ada instruksi bupati, ada edaran bupati. Itu yang dibilang dengan perkada, produk hukum daerah. Kalau dilihat sini, kalau saya sih lebih condongnya harus pakai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Kepala daerah tadi peraturan kepala daerah yang saya sebutkan itu urutan. Ada peraturan bupatinya, ada keputusan bupatinya, dan semua itu mengikat untuk kita laksanakan dengan baik. Tapi saya bilang dalam pelaksanaan perkara ini itu hukumnya sunnah, bisa dilaksanakan, tidak juga tidak, karena tidak ada sanksi di dalamnya. Tetapi peraturan daerah itu harus wajib karena ada sanksi di dalam. Mungkin Bapak ada bupati minta apa begitu ya, ASN yang mabuk tukang rendang di kolam kalau dulu di Wamena begitu, susah silakan Pak. Baik.
Baik, terima kasih. Tadi saya cerita kasus. Ini terkait dengan ASN miras. Kita tidak bisa tipu. Ini kebutuhan orang masing-masing dia mau miras. Tapi kasus yang tadi saya cerita bahwa pejabat ini pejabat daerah, kemudian terlibat juga di dalam sekolah. Jadi kasus yang terjadi, kami tidak punya aturan secara dalam perkada maupun peraturan bupati yang ada. Tetapi kita lakukan hal yang tahun 2020 dilakukan adalah dengan Perda Miras itu menjadi acuan. Siapapun yang minum kedapatan ditangkap, itu bukan hanya pejabat saja, atau bukan hanya ASN saja, tetapi masyarakat yang menjual dan melakukan itu ditangkap dan diproses. Ada banyak pedagang-pedagang yang naik, kemudian dia berkamuflase dengan bawa sembako dan lain sebagainya, tetapi di dalam itu kedapatan minuman, diproses dan dibawa ke sidang di Jayapura di pengadilan, dapat denda kurungan. Itu yang terjadi, dan ini sudah dilakukan terus-menerus sampai hari ini di Membramo. Jadi kalau bicara terkait dengan peraturan daerah atau peraturan bupati yang untuk sanksi terhadap ASN ataupun siapapun dia supaya menjadi efek jerah, hal ini tidak punya peraturan yang spesial, tetapi kami pakai dasar peraturan daerah yang sudah dibuat tahun 2016. Jadi hari ini juga teman-teman yang ASN, saya juga tidak bisa mungkin bahwa teman-teman ASN di Membramo itu mereka tidak tahu minum, tidak mungkin. Pasti kalau tidak dapat minuman dari toko sudah bobo banyak. Tapi sampai saat ini terkait dengan pengendalian orang mabuk dan lain sebagainya masih bisa ditangani dengan baik. Cuma nanti kalau orang mabuk yang sudah sampai ke tindakan kriminal pasti langsung ditangani oleh pihak kepolisian. Saya pikir mungkin itu saja yang saya sampaikan. Tadi ada kasus, tetapi PNS yang terlibat dikena sanksi juga dapat denda kurungan. Jadi contoh yang waktu tahun 2020 itu ada pejabat eselon 2 dan eselon 3 yang ketangkap bawa miras, tapi itu untuk konsumsi sendiri. Itu saja langsung di sidang lakukan penyidikan, kemudian berkasnya dikirim langsung disidangkan di Jayapura dan di denda kurungan 2 minggu di Jayapura. Itu menjadi contoh dari kami di Membramo waktu tahun 2020. Terima kasih. Selamat saya kembali. Baik, silakan. Mungkin Pak Kasat Kiro. Terima kasih. Saya langsung saja tentang satu pertanyaan tadi tentang ASN yang terlibat dalam miras. Kalau di Kerong itu, ini saya pertama kita lihat di kubu kita sendiri dulu, baru kita melihat pada OPD. Kalau soal miras memang di kubu Sapol sendiri itu jago-jago. Tapi resikonya saya mengambil satu inisiatif untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian. Jadi kalau macam begitu langsung saja nanti sadar di bawah kolam itu tindakan awal. Kemudian kalau ASN yang lain itu kami sudah data dan edaran bupati juga sudah ada edaran untuk bagi ASN yang miras. Bukan hanya sebatas itu, tapi juga ada setiap bulan, setiap awal bulan dengan akhir bulan itu diadakan ibadah Oikumene. Kemudian yang Muslim dan yang lainnya ke rumah ibadahnya, untuk Kristen dan Katolik dan ini itu berbeda.
Jadi ada upaya-upaya untuk dari secara spiritual, tapi memang kita manusia ini susah juga. Manusia ini kan omnivora, makan segalanya, minum juga segalanya, sehingga butuh waktu juga untuk bisa berubah. Tapi tetap kita melakukan upaya-upaya untuk bahaya tentang miras. Saya juga kira bahwa di dalam ruangan ini kita tidak bisa tipu ya. Kita tidak bisa tipu karena kita kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian ya saya harap bahwa untuk kita semua ini mesti satu visi. Satu visi seperti di Rakernas kemarin saya sempat sampaikan bahwa mungkin ada satu kegiatan secara menyeluruh untuk semua Satpol PP kabupaten kota dan provinsi melakukan PPKL. Ini bagian-bagian ini yang upaya-upaya. Ini juga kami juga menganggarkan di setiap kabupaten kota. Kita mengangkat di kabupaten kota, kemudian di provinsi juga demikian supaya kita melakukan ini secara kontinu. Jadi ada kegiatan, ada giat, itu berupaya untuk bagaimana kita menekan, bukan kita menghilangkan memang susah, kita melawan diri sendiri. Tapi untuk menekan saya kira sedikit-sedikit itu harus ada upaya. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Pak Kasar. Baik, kita beralih kepada Mitra. Terlepas dari bincang, tadi saya dengar Pak Kasar Salmi sampaikan dia punya perda miras itu pelarangan produksi, mengedarkan dan mengkonsumsi. Pak Mameramo punya juga pelarangan. Pak Kasar Kiro punya pengendalian dan pengawasan. Dari Kabupaten Jayapura mirasnya bagaimana? Terakhir saya dengar ada edaran dari bupati untuk melarang, tetapi perdanya apakah Perda nomor 7 kan 7/2018 tentang pendelegasian dan pengawasannya. Ya, mungkin Bapak kami bisa cerita sedikit tentang perda miras ini. Dijawab. Yang tadi dari sana harus dijawab ya. Pencegahan HIV/AIDS tadi. Boleh dulu Kak yang tadi. Saran pencegahan HIV/AIDS. Terima kasih. Cara penanganan HIV/AIDS. Ya. Korban. Baik, terima kasih. Kita kemarin mau melibatkan dinas sosial dengan kesehatan, cuma itu lagi Bapak terkait dana, akhirnya kita jalan sendiri. Minta maaf seperti begitu. Terus mengenai perda miras, kita punya perda miras tahun 2014 itu kita sudah tutup. Sudah tidak ada lagi miras di Kabupaten Jayapura. Nah, makanya Tanjung sudah ditutup. Info terbaru mengenai itu bahwa saya waktu itu ikut pengawalan Pak Bupati sampaikan bahwa kita sudah tutup, cuma ini kan ini orang nakal-nakal ini, pengusaha-pengusaha yang miras itu nakal-nakal, akhirnya udah buka. Kita belum buka. Tapi tetap kita akan berjalan sesuai dengan kita punya tupoksi untuk menutup itu. Dan kemarin Pak Bupati sampaikan di Susiri, di satu kampung Susiri menyampaikan bahwa ini orang terlalu nakal-nakal, kita mau MOU dengan TNI Polri. Untuk begitu kita lihat anak-anak yang mau minum itu langsung pegang eksekusi ke
Ivar Gunung atau yang TNI Polri untuk merubah punya karakter supaya orang takut atau disiplin dan tahu bahwa hal itu tidak baik. Ya saya waktu itu saya ikut juga pengawalan dengan Pak Kasat dari Sosial. Nah seperti begitu bahwa kita akan pokoknya kita akan berusaha untuk supaya orang jerah untuk minum. Jadi nanti mungkin kita ada mau tanda tangan MOU dengan TNI Polri. Ya, sampai saat ini belum ada informasi mengenai itu. Ya, kita juga satu ada menunggu. Kalau sampai itu sudah terjadi, kita akan turun ke lapangan. Seperti itu gitu Bapak. Mungkin seperti itu. Terus saya ini masih berpikiran untuk mengenai aset ini. Aset ini selalu bermasalah terus. Kenapa? Karena kemarin saya baru turun penanganan aset di Nurungguai. Itu dengan mama, dengan dia anak laki-laki. Itu dong orang asli situ. Kita turun dengan 5 orang satu PP. Kita bicara sudah sampaikan dengan aturan, segala macam sudah aturan. Tapi mereka bilang taruh uang baru kamu bawa kendaraan. Akhirnya saya ini kan kaget, bahwa saya tidak bisa mau bilang ini saya jalan dengan aturan. Saya juga ribut, saya bilang tidak bisa. Hari ini saya mau ambil mobil, saya mau ambil kendaraan. Kamu mau taruh uang apa kendaraan kita bawa hari ini. Dia ribut, baru ibu dari orang di situ distrik bahwa dia kalau ribut itu dia pegang parang dia kejar orang. Nah itu. Sekarang saya mau memberikan pertanyaan buat provinsi dengan semua yang hadir ini. Sekarang kita turun terus orang pegang parang, pegang panah, jubi, karena di Namblong itu dia bilang dia akan pegang jubi. Kita kan selesai dari situ, kita ambil kendaraan lagi di Namblong. Dia bilang dia akan pegang panah, dia akan panah kita orang. Nah sekarang itu solusinya apa? Kita kan tidak pegang apa-apa, Bapak. Kita ada jalan dampingi aset, tapi kan kita pengamanan. Sekarang solusinya apa? Orang bilang kejar kita dengan panah, kejar kita dengan parang. Saya berharap ada rumusan. Satu rumusan di mana satu PP bisa pegang senjata. Itu saja. Saya berharap supaya teman-teman juga bisa amankan seperti itu. Mungkin ada rumusan seperti itu, Bapak izin. Begitu ya. Kan sekarang ada undang-undang baru yang lagi viral itu. Undang-undang Menteri Keamanan Negara Republik Indonesia. Satu PP nanti jadi polisi. Nah, kalau satu PP jadi polisi berarti safety pasti ada ya. M16. Oh yang alas PJ kalau alas panjang. Oh. Ya jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Habib tentang penertiban aset itu benar. Banyak kali kita mengalami kendala, terutama polisi jadi mulai PP jadi bulan-bulanan pemegang aset, tapi kita punya pekerjaan yang harus prosedur jelas dan tegas. Pertama, kita mau tarik aset, siapa punya aset, siapa punya barang. Nah, kalau Pemda punya minimal itu surat dari sekda itu harus ada. Kita pegang sebagai dasar. Mama, ini surat dari sekda kabupaten. Dia yang punya barang, ini dia surat dari. Dia minta untuk kita datang tarik barang ini. Begitu. Upaya pertama, ya kalau paling bagus lagi dari bupati. Yang pertama kita lakukan, dia tidak tanggapi. Yang kedua lagi kalau tidak tanggapi, kita libatkan dengan polisi. Koordinasi dengan polisi untuk tidak turun upaya paksa untuk menariknya secara paksa. Kalau dia libatkan keluarga secara besar, undang polisi untuk undang dia untuk diperiksa secara keluarga. Dia tidak punya dasar hukum kuat untuk menangani itu karena aset itu dipakai oleh pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kalau Bapak sudah pensiun, Bapak pergi jauh sekda bilang, buktikan sudah barang ini. Barang ini saya pakai tiap hari urus anak-anak orang gitu. Oh iya sudah.
Bapak sebagai pejabat lama, penghargaan ya sudah dipanggil ke aset kembali kampung ikan ini supaya hapus dari aset, dan jangan bikin beban aset lagi begitu. Itu upaya terakhir. Kalau memang itu sudah bertanya mobil ini sudah berapa tahun, kalau dia baru beli 1 tahun Pak, pikir dulu toh. Kalau sudah beli sampai di atas 5 tahun atau 10 tahun apalagi, itu kan sudah dia buat dia penghargaan, dia pensiun, dia dibawakan mungkin dia pakai mancing-mancing di pabrik sana kan, bawa keluarga dan mungkin bakar-bakar ikan di sana kan. Tapi plat itu diubah jadi plat hitam, jangan plat merah lagi, karena bukan tanggungan aset dari kabupaten atau itu penegakan perda aset. Jadi kita harus tahu memang anak kita punya beberapa orang yang tidak paham. Saudara tidak paham dong dibuat karena keluarga besar lagi untuk hidup dalam itu. Tapi kalau kamu tegas dan berikan, kalau memang bapak mau ambil, cek kembali aset ini bisa dibuktikan, nggak bisa. Bapak beri ketemu dengan setnya supaya dia keluarkan diskusi itu, buktikan. Biar dia bawa sudah mungkin dia sudah disuruh dia mau bawa pakai di rumah kah, di kebun kah, gitu ya. Baik, ini bangsa belakang terus sibuk-sibuk untuk minum. Saya minta untuk Pak Kasat dengan Pak Kasat Mabramo, Pak Kasat Kero, Pak Kabit kami untuk menyampaikan proses statementnya. Setelah itu kita beristirahat untuk kopi apa? Break kan? Yang saya bilang coffee morning lagi sore. Coffee break sebentar. Habis itu kita masih satu sesi panel lagi untuk limas. Tadi kita sudah bicara hukum, bicara Atlantik. Ini sebentar terakhir kita masuk dari ini. Saya minta untuk ini coffee break kan terlalu lama-lama lah. Cepat supaya minum di sini mungkin ke belakang tuh untuk Anissa pun 1-2 batang terus masuk kembali lagi atau mulai lagi ya. Begitu. Silakan Pak Kasat Mabramo, closing statement-nya silakan. Masuk di closing statement. Moderator, Bapak Ibu semua dari provinsi, kabupaten, kota, terima kasih untuk sesi yang kedua. Kita bisa sama-sama saling share tentang pengalaman dan apa yang sudah dilakukan di kami di Kabupaten Mabramo, Kabupaten Kero maupun di Kota Jayapura. Saya pikir ini menjadi suatu pelajaran untuk kita semua. Mari kita bawa yang baik untuk kita kembangkan, yang tidak baik kita tinggalkan. Kita bisa kembangkan hal itu. Saya pikir mungkin itu saja dari kami. Sebentar masih ada sesi yang pasti kita akan banyak berkembang. Kemudian ada satu hal sebelum saya tutup semua, sebelum Pak Kasat Kero, kami berharap seperti tadi Pak Kasat Kero juga sampaikan, dari hasil pertemuan ini ada satu draft yang menjadi pegangan kita semua provinsi dan kabupaten kota, supaya menjadi pegangan kita untuk penegakan perda maupun peraturan perkada di daerah. Saya pikir mungkin itu dari saya. Terima kasih. Notulen catat ya, penting ya, supaya notulennya, rapatnya apa disampaikan buat kita semua dan pihak kabupaten kota bisa bawa dan menjadi statement kita bersama. Silakan Pak Kasat Kero. Baik, untuk closing statement kita pada sore hari ini sudah sore ya. Saya kira bahwa kehadiran kita di sini ini kita saling mengetahui semua perkembangan di setiap daerah kita masing-masing. Kemudian ini banyak masukan dan semua yang menjadi pertanyaan maupun saran itu menjadi bekal, dan bukan hanya bekal tapi kita memperbaiki itu sama-sama. Saya kira ke depan kita selalu solid dari provinsi sampai dengan kabupaten kota, seperti tadi disampaikan oleh Kasat Mabramo bahwa dari pertemuan ini perlu ada satu kesepakatan dan regulasi yang kita bisa pakai itu sama-sama. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir Pak Kabit Ranting mewakili Kasat KPP Kabupaten Jayapura.
kasih. Izin saya mewakili Makassar. Makassar ada kegiatan pengawalan Pak Bupati ke daerah, wilayah. Mungkin saya cuma satu saja saya minta mengenai tadi Bapak sampaikan. Pada saat kita menegakkan aturan itu seperti yang tadi saya sampaikan itu mengenai mereka datang dengan parah dengan jubi, mungkin ada rumusannya bagaimana kita bisa punya bisa mengitu orang mereka. Mungkin kita juga punya ada ya yang tadi saya sampaikan. Karena begini Bapak, orang satu bulan itu datang dengan parah atau jubi. Kita mau bikin apa? Ya mungkin itu saya minta rumusan itu ada. Mungkin ya, setidaknya ada aturan-aturan, mungkin ada poin-poin siapa yang pegang senjata. Mungkin kasar, kabit atau gimana itu saja. Itu rumusan yang saya masukkannya sih. Karena memang kemarin itu kita kendala di aset seperti ini. Mereka pegang juga, kita mau bikin apa? Artinya memang ada TNI Polri, tapi kita sampelnya sebagai apa? Minta maaf ya teman-teman semua. Artinya Bapak, mungkin saya rumusannya begitu saja Bapak. Izin. Makasih. Ya, ini terakhir ini mau unik sekali. Tapi sebenarnya ada aturannya. Aturan untuk memegang senjata api itu ada. Dan satpol itu jenis-jenisnya apa, terus apa yang bisa dipegang. Mungkin satpol pegang yang tembak baru kita tahu begini kayak pastor. Atau ada satpol pegang dengan kelas-kelas tertentu. Pak Kabit Daku mana tidak? Pak Kabit Daku itu punya senpi itu. Nah, dia miliki itu karena nanti bisa kerjasama dengan apa nih di daerah Perbaki. Nah, Perbaki orang kalau Bapak nanti mau dapat, Bapak masuk jadi anggota, daftarkan, nanti orang kasih Bapak pegang. Dan itu ada izinnya, izin menembak, izin menggunakan senjata api. Jadi tetap ada itu, pasti ada. Gitu. Ya. Kemarin kami ke Aset itu ada 70 kendaraan. 70 kendaraan itu masalah banyak. Balas kita akan bentrok itu yang saya sampaikan hari ini di sini, Bapak orang. Bapak tuh bisa kasih solusi buat kita orang. 70 kendaraan roda 2 atau roda 4. Itu yang saya sampaikan. Memang kita kerjasama dengan apa? Perbankin. Oke, kita dapat izin. Tapi mungkin nanti saya ke depan mungkin oke lah, kan saya coba pelajari semua ini. Terima kasih. Dan Bapak komunikasi dengan Direktur Perbakin, apa kepala Disbahpol biasanya begitu. Nanti bicara-bicara di orang, kalau kasih latihan sedikit tebak-tebak gitu surat. Bapak ini bawa surat, Bapak punya hak sudah pegang barang ini. Mau tebak siapa saja bisa. Baik, terakhir saya ada punya teka-teki buat Bapak Ibu. Teka-tekinya begini. Kenapa kalau kita lari dari Jayapura ke Kerong, pasti itu tertidur di mobil, pasti itu mengantuk dan tertidur. Atau kita lari dari sini dari kota Jayapura ke Kabupaten Jayapura ke pabrik sana, pasti itu tidur dalam mobil. Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Jawab berdiri. Karena coba ada yang bisa sampaikan. AC itu udah bukan, karena AC itu angin cepat, bukan jendela, AC jalan. Tapi coba ada yang kasih jawaban yang enak gitu. Karena silakan Bekasar. Kalau kita naik kendaraan dari Jayapura ke Sentani atau ke Kerong terus kita mengantuk tidur. Bapak Ibu bayangkan begitu karena bannya yang bulat. Karena kalau buat bulat kita tuh enak, tapi kalau ban kotak-kotak pasang. Itu kan? Ini dia yang cari jawabannya. Luar biasa Pak
Saat sudah dapat jawabannya, karena ban mobil kita kota, kayak pula. Ya. Coba bayangkan kalau ban kita kota. Nah sekarang itu semua yang ada di dalam ruangan sepakat PPU ban mobil itu apa? Bulan, nanti dong tidur dong terlihat masyarakat. Itu ganti ke Ban kota. Kasat PPD harus pakai ban mobil itu ban kota. Supaya dia tidak akan tidur, dia tukar. Jadi dia bisa lihat di luar, oh mama dua jualan sana, tapi kasihan mama dua di trotoar. Dompet di masyarakat yang lain. Jadi dia buka mata terus setiap saat untuk melihat kondisi masyarakat. Begitu. Itu arti dari TKTV ini supaya pesan buat bapak orang yang bukan berarti saya bilang itu salah pulangnya anak buah kan bawa beban otak tuh. Supaya bapak jangan tidur baru bisa lihat masyarakat orangnya. Kita bisa berjalan melaksanakan tugas untuk melihat situasi kondisi masyarakat yang sekarang, terutama ketentaman dan ketertiban umum dalam hal penegakan perda. Ketentraman itu, ketertiban masyarakat itu bisa baik apabila penegakan perda juga baik. Penegakan perda kita lakukan dengan aturan-aturan yang prosedural, maka ketentraman dan ketertiban umum kita juga akan berjalan dengan baik. Kita punya hak, tetapi hak kita jangan sampai melanggar hak orang lain. Itu yang kenapa pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota ini buat peraturan daerah supaya kita bisa hidup di dalamnya dan bisa tahu aturan untuk sampaikan ke masyarakat orang. Di hari ini bapak orang yang ada dulu dalam ini pulang, sampaikan buat teman-teman yang di sekitarnya, di lingkungan gereja, di lingkungan masyarakat, bahwa aturan-aturan yang sebenarnya kita harus lihat dengan baik, terutama peraturan daerah tentang tertibu. Saya pikir itu saja cukup melelahkan juga ya hari ini kita bicara. Tapi saya mengakhiri dari satu pantun. Pantunnya nanti jangan jawab cakap ya, jawab sipia. Ya. Kucing kurus mandi di papan. Sipia. Papan itu sekayu jati. Sipia. Saya kurus bukan karena makanan. Sipia mana? Sipia. Saya kurus karena pikir masyarakat. Terima kasih kepada kita semua. Sampai ketemu di panel 3. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah. Oke, tadi closing ceremony sudah kita ikuti. Baik Bapak Ibu peserta Ada tanggapan kegiatan. atau pertanyaan, ada saran Kami untuk masukan persilakan juga untuk dari para menikmati audiens stage hari yang ini telah yang hadir disiapkan di oleh sini. panitia. Dan kita akan Terima kasih. masuk di panel ketiga untuk Kita sesi sepakati bersama tanya jawab. waktu snack kita 30 menit ya Bapak Ibu. Kita masuk di sesi ketiga, jadi sekarang kita Sampai break. jam 4 sore Kita kita break dulu. kembali lagi ke ruangan ini. Terima kasih. Oke, kita bersambung di episode keempat ya, episode di segmen berikutnya lagi. Oke. Undang-undangnya bilang apa, peraturan pemerintahnya bilang apa, perdanya bilang apa, perda provinsi bilang apa, perdasusnya bilang apa, lalu terjemahan di kabupaten kota kita buat. Entah itu peraturan daerah, peraturan kepala daerah, ya, atau perbu, kita buat seperti itu. Itu cantolannya harus aturan satu level di atas kita. Jadi kalau provinsi sudah punya aturan seperti itu, tadi poin yang pertama saya bilang, kalau kebijakan kepala daerahnya mau ke situ, kita ini kan unsur pelaksana. Selama kepala daerah mau kita lakukan, karena dukungan kepala daerah akan berimbas kepada hal-hal yang lain. Oh, tidak usah cari nomor rekening lagi, tidak usah cari kode rekening, misalnya kode rekening bukan nomor rekening. Kode rekening ini tidak usah cari. Kalau kepala daerahnya mau, pasti akan difasilitasi. Dan sendirinya dia akan muncul. Di kode 900 itu bisa diutak-atik belakangnya. Kan? Teman-teman di program tahu itu. Pergi saja ke Bapeda, kode 900 cukup. Nanti diutak-atik belakangnya. Jadi Bapak Paulus dengan senang hati, dan saya berharap di kepemimpinan yang baru ini baik Bapak Gubernur maupun wali kota, saya lihat kepala daerah dua ini hubungannya lebih baik dari sisi
politik, kebetulan warnanya sama-sama kuning, jadi pasti lebih mudah untuk dikoordinasikannya. Entah nantinya ke bawah kita seperti apa juknisnya, tapi saya yakin dalam masa kepemimpinan beliau berdua ini pasti kita akan sinkron. Tapi itu wacana yang baik, semoga kita dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain kita membangun sinergitas seperti kegiatan hari dan kegiatan sebelumnya yang sudah kita laksanakan sama-sama. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Sambung dengan Ibu ini, terima kasih Ibu. Kota ini tadi saya bilang, Ibu kita tidak dapat itu. Yang paling menyedihkan dari kota ini mengurus miras itu orang dan botol. Kalau betul kerja bakti, satu kali kita kerja bakti Jembatan Merah, satu trek botol doang, botol top yang berbagai merek, gitu. Tapi untuk PAD-nya kita nolak. Itu sebabnya untuk penanganan seperti ini kami ada bentuk tim patroli. Kalau bilang teman-teman di pos kami, terus terang saya yakin pos kami tidak mau. Mereka tidak akan mau untuk sentuh itu karena karakternya kita tahu. Pasti Bapak Ibu membaca di media sosial terakhir kasus penembakan ke parkir liar di Entrop itu pasti masih ingat ya. Parkir liar di Entrop ditembak sama anggota Demita Denpom ya, sekitar 2 bulan 3 bulan lalu di Entrop. Itu hal sepele. Nanti kota ini sebenarnya tidak kurang orang cerdas, tidak kurang aparatur, tidak kurang lain-lain. Termasuk mereka yang tidur itu juga banyak masalah. Gitu. Tapi ya sebagai manusia itu kita berharap itu bisa kita sentuh. Maka patroli kita bentuk itu tim terpadu. Kita di kota ini di patroli siang, patroli malam, OPD teknis yang lain juga kita ajak di internal pemerintah kota. Seperti ODGJ, kita di kota ini kita pusing dengan ODGJ. Stegi atau teman-teman di Polri bilang kode 41 ya, 41. Orang yang sedikit stres ringan sampai dengan stres berat. Kota ini seperti tidak habis kata. Kita data lagi ada lagi. Kita baru tangkap yang ini bawa ke sana, satu muncul lagi. Saya bilang wah itu macam itu sengaja. Kata udah kabupaten kita lukas tuh teman dikirim ke sini banyak. Tidak, berarti daerah lain. Itu contoh. ODGC juga kita tangani di kita punya satgas itu. Nah, kota ini kebetulan kita ada kurang lebih 3 satgas di Wali Kota bentuk. Pertama satgas Trantibung ini berisi teman-teman TNI Polri dan kami termasuk OPD teknis di internal pemerintah kota. Kemudian satgas kebersihan sama juga dengan OPD teknis dan distrik kelurahan. Kemudian satu satgas yang baru dibentuk ini satgas kesehatan. Itu juga kurang lebih domain tugas mereka lebih di kesehatan. Nah, terus terang menyangkut teman-teman yang miras-miras di pinggir jalan ini kami memang sampai sekarang masih melakukan sosialisasi dan setiap kita dapat kita angkut. Nah, tadi saya bilang di patroli rutin itu kita libatkan masyarakat karena kalau kita bawa ke kantor Satpol, kantor wali kota, itu biasa kita patroli teman-teman TNI Polri tidak mau bawa itu ke Polres. Karena kalau bawa ke Polres, Bapak Ibu tahu prosesnya. Harus ada aduan, harus ada laporan polisi, prosesnya agak panjang. Mereka mau kalau cuma sekedar pembinaan, biarlah dibina oleh satu polisi praja. Maka kita penindakannya di atas. Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota mewacanakan kita akan komunikasikan itu dengan gereja dan masjid untuk tanya ini siapa keluarga, siapa penjemaat. Kalau keluarganya tidak jemput, gerejanya tidak jemput, antar ke alam baka saja. Maunya begitu, tapi kita kena hal lagi. Tapi ya untuk di kota ini Ibu sejauh ini pasti masih lihat. Atau mungkin yang ada yang Ibu maksud yang adakah di 3 titik kota Jayapura ini Entro ada saya. Ada.
Ada kan? Ada. Oh, ada. Yang mengangkut terlibat. Ya, di kota ini ada 3 titik saja, tapi kita kucing-kucingan lah kalau kita mau jujur-jujur ya. Kita juga tidak sedikit juga tertangkap. Satu kali kita kurung di pasar lama itu ada sini. Di satu mobil teman-teman provinsi ada satu mobil. Tadi saya tidak sebut OPD-nya lah. Kita tangkap satu mobil itu penuh, ada BB dalamnya. Waktu kita mau tidak, ternyata begitu buka yang kita dapat itu, teman-teman kita kenal dari provinsi dan akhirnya kita kirim ke kantor wali kota. Tapi ya tindakannya sama itu. Kami persuasi, kami sampaikan tentang aturan-aturan dan juga akhirnya pernyataan kita minta mereka pulang. Seperti itu. Nah, patroli itu juga kami lakukan ke adik-adik atau sekolah di jam sekolah, di patroli hari Kamis. Biasanya kami hari Kamis ini kita lakukan patroli. Di patroli pagi kami betul-betul sasarannya parkir liar, orang yang mabuk di fasilitas publik. Itu memang kita coba datangi, sabangi, dan kalau bisa dibawa kita bawa. Gitu, termasuk ODGJ yang tadi saya sampaikan. Kalau maaf kalau tidak pasti, terima kasih. Satu Bapak Michael tadi, ini saya jawab nggak ada pertanyaan kedua. Tadi ini yang saya sampaikan Kakak Michael, bahwa wali kota mau bentuk pencalang itu, tapi kendala di aturan turunan itu. Kalau sebenarnya perda subsidi kita buat khususan, tapi lebih ke sebenarnya di Papua ini yang paling penting itu political will kepala daerah, kuncinya sih. Karena apapun yang kita buat aturan, sebagus apapun, kalau tidak ada uang, kegiatan itu sama saja. Kita kota ini untuk patroli ini kita bergantung ke APBD kota, bukan dana dari Satpol PP, tidak. Kita pakai APBD kota, gitu. Nah, sekarang tinggal bagaimana yang Pak Kasat dan kami pintar-pintar untuk menyampaikan ini ke kepala daerah. Bapak kalau ini tidak begini, ini butterfly effect. Kalau ini tidak kita lakukan, nanti jadinya ke sini. Yang ini kita tidak lakukan, dia akan berimbas ke sini. Oh, jadi kira-kira mana? Kira-kira punya cerita-cerita saya sampai akhir. Wah, murah. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Kasat atau Belajar. Jadi lagi kita sudah tahu. Jawaban singkat dari Lagi uang pulang Bapak tambah dulu. Kota Jaya. Baik, Pak Posisi dari Marokan ya dalam masalah Limas. Bapak duluan disampaikan. Beliau sampaikan bahwa ada apa sub kegiatan atau sub program yang bisa dikembangkan di situ. Mungkin dari pengalaman yang ada di kabupaten bisa disampaikan, bisa sharing, pertemuan silakan. Baik, untuk sub program mungkin selama saya masuk di situ saya belum pernah masukkan kegiatan untuk peningkatan itu, tapi kami berusaha untuk melakukan salah satunya itu yang tadi saya sebutkan itu kita belum ada pakaian ini limas, kita di Kerom belum pengadaan pakaian limas untuk kita punya anggota karena kendalanya itu tadi, karena kita punya anggaran tidak cukup, akhirnya kegiatan kita masukkan, tetapi tidak bisa realisasi karena tidak ada anggaran. Dan juga kegiatan yang menyangkut kegiatan limas yang lain juga demikian. Jadi kita mau pengadaan pakaian juga tidak ada anggaran, jadi terjalan hanya teman-teman limas sudah punya honornya dari kampung, dari daerah desa tadi. Jadi sementara ini kami berjalan seperti itu untuk di Kerom. Terima kasih. Baik, dari Pak Kabit Limas Kabupaten,
Iya, terima kasih. Mengenai program dan kegiatan itu, biasanya ada program, ada 2 kegiatan sampai 3 ya. Satu program itu pernah ada sub kegiatan yang pernah kami usulkan juga. Tadi yang sempat saya sampaikan, untuk pengamanan di tempat-tempat ibadah, bisa mereka melakukan ibadah umat kita Muslim, setiap hari Jumat, dengan anak-anak pulang sekolah pada jam siang hari, juga pada hari-hari pengamanan pada hari-hari raya Natal dan hari besar lainnya. Itu dalam satu program ada beberapa kegiatan yang pernah kami usulkan. Kami berusaha untuk mendorong ini untuk dimasukkan dalam KKA. Sudah beberapa kali kami melakukan tapi begitu sampai di Bapeda seperti itu. Kami selalu dianggap tidak terlalu diperhatikan yang lain. Kita itu dengan alasan seperti apa? Jadi apa yang kami lakukan itu tidak terwujud. Padahal ini melekat sekali dengan fungsi sebagai perlindungan masyarakat. Yang kami rencanakan itu mau adakan kerjasama atau koordinasi dengan kepolisian, menjaga keamanan lalu lintas di saat orang di jalan, di saat pengunjung, menjaga kendaraan parkir di halaman gereja atau di halaman masjid, dan juga anak-anak yang menyeberang jalan sangat rawan sekali dengan kecelakaan kalau tidak hati-hati. Karena yang kami lihat kan di setiap sekolah atau tempat-tempat ibadah itu petugasnya baru 2 orang satu saja. Jadi hal ini sudah kami usahakan untuk seperti yang tadi Bapak maksudnya. Saya tidak tersampai mungkin menyangkut ada hal-hal urgen yang mungkin perlu diperhatikan di daerah Kabupaten Jayapura. Sementara begitu. Terima kasih. Baik, mungkin Pak Kasat Kota menambahkan tentang dinas ini silakan. Ya, izin lebih ke program tadi. Ini untuk kita sama-sama saja sharing. Kalau kita di kota, kegiatan kita 1 tahun itu saja laporan itu menjadi basic argumentasi kita. Naik dan turun itu ditentukan dari kita bagaimana kita menyajikan data. Kenapa ini harus dilakukan dan kalau tidak dilakukan dampaknya apa? Kalau teman-teman pergi pembahasan membawa argumentasi dengan dasar data pelaksanaan kegiatan tahun lalu, tahun berjalan, dan akan lebih bagus kalau 2 tahun belakangan. Begitu. Kalau itu dibawa, tadi yang kakak sampaikan di Bapeda itu, kita di kota ini teknisnya begitu. Waktu pembahasan tahun lalu kita lakukan seperti ini. Kita pos rumah jabatan, pengamanan hari besar kenegaraan, pengamanan hari besar keagamaan, ataupun pengamanan atau pengawalan yang sifatnya insidental atau permintaan kepala daerah secara dadakan. Nah itu hanya perlu dicatat, Bapak Ibu Kabid Sekretaris membantu untuk mendokumentasikan dalam bentuk catatan dan foto dan video bila perlu. Kalau itu ada, Bapak Ibu bawa ke sana ke Bapeda. Kan di register kita susun, kita sudah tahu progres peningkatan tiap tahun itu ada. Kita hanya bisa 0, sekian sampai 1% dari jumlah anggaran yang disediakan. Lalu tinggal kita argumentasi di situ. Kenapa ini harus tambah dan kenapa ini harus kurang? Gitu. Kalau dari kami seperti itu. Terkait Saktimas ini kan ada aturannya juga di Permendagri 16. Bapak Ibu bisa baca saja karena di situ lebih detail. Kalau itu di kota
Saya sendiri juga gelap ya, baca-baca saja. Harus karena tugas ini menuntut untuk harus membaca, ya, suatu tidak suka kita harus baca. Kalau kita baca aturannya, kode-kode rekening juga bisa diarahkan di situ. Tinggal mengupdate tiap saat. Tapi yang paling penting adalah basis data. Kita berargumentasi dengan basis data yang sudah kita siapkan. Gitu. Kalau 2 tahun terakhir datanya kita siapkan, misalnya pengamanan kita tahun lalu pos kita cuma 6, kita mau tingkatkan kepala daerah yang menginginkan tambah pos, argumentasi itu kita sampaikan. Pak Wali Kota mau begini, Bapak ini bisa mau bikin tulisan kan, supaya itu menjadi dasar waktu kita berargumentasi. Karena kalau tanpa itu semua bisa bilang seperti kata lagu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kasat Kota sudah menambahkan kepada kita Pak Osri, punya saran dan masukan bagus. Pak kami Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom juga menjadi masukan. Intinya bahwa komunikasi kita dengan pimpinan dan juga pimpinan kita ke pengambil kebijakan. Nah, kita kasih masuk itu dengan hal-hal yang sangat mendasar dan penting, terutama database yang kita punya. Kita mendata data linmas yang ada, baru kita sampaikan ke pimpinan, pas pimpinan lihat data ini penting sekali, apalagi menyentuh kesenjangan kehidupan masyarakat. Jadi saya mungkin sebelum saya ini saya tentukan satu aturan yang sebenarnya mungkin nanti supaya bisa menambah wawasan dari Kerom, bahwa SK itu tidak bisa dari kepala kampung. SK itu dia harus dari bupati. Karena linmas ini wilayah kerja, saya wilayah kerja dia ada di bawah distrik. Tetapi dia bertanggung jawab kepada Kasat UPP. Dia bertanggung jawab kepada bupati melalui Kasat UPP. Jadi kepala satuan polisi Pamung Praja ini yang lantik orang. Lantik yang kukukan dan bentuk dengan SK bupati. Itu yang sebenarnya dalam aturan Permendagri. Jadi linmas dibentuk oleh Kasat UPP, dilantik dengan SK bupati, terus diberikan pelatihan. Setelah diberikan pelatihan baru diberdayakan supaya mereka punya tugas dan fungsi ini terarah. Itu yang sebenarnya. Nah, dengan begitu kita rekrut, kita punya database yang ada besok. Nanti Kabit Linmas Provinsi turun dan mengadakan sida manajemen ini linmas lagi, berapa siskami yang ada, berapa jumlah anggota yang ada, terus kegiatan-kegiatan pilkada dalam 5 tahun itu keterlibatannya, berapa personil yang selalu terlibat, kegiatan-kegiatan sosial dalam 1 tahun itu berapa yang ditangani oleh linmas. Kalau misalnya kegiatan sosial, misalnya orang kawin sampai orang sunat, orang itu dalam 1 tahun mungkin sekitar 30 sampai 40, dia butuh tenaga linmas yang pengamanan di lingkungan. Nah itu yang sebenarnya data-data yang tadi Pak Kasat Kota sampaikan, supaya kita siapkan itu semua dan laporkan ke bupati supaya bupati ini punya progres untuk linmas punya ini. Jadi dengan begini perlu tambahkan mereka punya dana untuk ini. Kalau yang untuk honor memang sudah dari waktu Nama Desa itu ada porsi yang memang disiapkan untuk linmas. Itu sudah dari Jokowi waktu itu. Jadi linmas ada punya. Jadi memang yang dianggarkan untuk honor mereka di situ. Tapi yang untuk pembinaannya, untuk penggunaan, untuk program kegiatan yang mereka lakukan dari APBD itu harus ada. Saya kadang bilang sama saya punya anggota damkar begini, jangan harap ada hujan lebat. Kalau tidak ada hujan, berhenti. Nikmati dulu hujan rintik, baru akan ada hujan. Tapi kalau hujan rintik kita manfaatkan untuk itu laksanakan dan pimpinan dia lihat dengan uang yang sedikit tapi bisa bikin bagus ini. Maka dia kasih turun yang lebat. Percaya itu pasti terjadi. Kalau hukum alam. Gitu ya, mungkin itu yang sesi yang terakhir di sore hari ini.
Sebelum saya tutup, mungkin saya minta untuk Bapak Kabit di Makassar untuk closing statement. Setelah itu kita tutup kegiatan sore hari ini. Silakan Pak Kabit Limas Kero, mungkin ada closing statement yang bisa sampaikan kita semua. Terima kasih. Closing statement. Dari hasil kegiatan diskusi kita ini bisa jadi salah satu acuan untuk kami dari provinsi buat untuk kabupaten kota supaya kami bisa berjalan seragam, supaya kebijakan dari provinsi sampai di kabupaten kota kita bisa berjalan sama-sama dan satu komando. Terima kasih. Baik, silakan Pak Kasat, closing statementnya. Ya, kami dari Kota Jayapura menyampaikan terima kasih rekan-rekan provinsi untuk kegiatan hari ini dan kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, dan buat kita bisa pertama saling kenal, kedua bisa bersinergi, bertukar informasi, bertukar program dan lain-lain, dan memperkuat kerja-kerja kita. Ada kurang lebih 3 hal yang saya pandang penting untuk saya sampaikan. Yang pertama, saya mengulang doktrin dari sekolah dulu. Penampilan bukan yang pertama, yang utama, tapi yang pertama dilihat. Yang penampilan tidak penting kalau kita bilang, tapi yang pertama dilihat. Orang lihat kita kan, kalau dong lihat anggota Satpol PP dengan penampilan yang baik, dengan penampilan yang rapi sesuai aturan, waktu kita melaksanakan penertiban, penegakan, kalau kita sudah selaras dengan aturan, maka tidak dicela. Pasti orang adanya suka tidak suka. Maka itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tugas kita ini, saya sering sampaikan di teman-teman di Satuan Polisi Pamung Praja di kota. Tuhan, aturan, raja, selebihnya di bawah kita bisa komunikasikan. Ya, Tuhan, aturan, raja, selebihnya di bawah kita bisa komunikasikan. Kalau ada yang apa yang Tuhan bilang, aturannya bilang apa, pimpinan daerah dan pimpinanmu bilang apa, kau kerjakan. Selebihnya di bawah tadi nomor rekening enggak apa, semua bisa kita bicarakan. Yang terakhir, tetap semangat, dan saya berharap kegiatan ini bisa dilakukan sinkronisasi antara kita, baik kota kabupaten dan provinsi, ke depan bisa dilaksanakan. Bravo untuk senior saya, Pak Melih Monin. Terima kasih untuk kegiatan hari ini dan kami diundang. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk closing statement dari Pak Kasat Kota. Silakan Pak Kabit Kabupaten Jayapura. Baik, terima kasih. Ya, pertama-tama kami menyampaikan terima kasih banyak kepada panitia yang sudah melaksanakan kegiatan hari ini. Sangat membantu bagi kami dan sangat banyak hal-hal yang dapat kami ambil dan kami bawa terapkan di Kabupaten Garut. Mungkin sedikit pada saya berdasarkan pengalaman yang selama kami mengabdi sebagai Satuan Polisi Pamung Praja, karena kami dianggap seperti bagian atau pilih yang tidak punya skill sama sekali. Ini dilihat dari ini yang kami rasakan yang kami jalani. Dilihat dari mungkin karena penampilan, terus karakter dan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sedikit mengganggu keterangan orang dan penilaian orang dan perhatian orang. Mungkin hal-hal ini perlu kita benahi bersama-sama untuk mungkin lebih ada perubahan untuk lebih maju lagi ke depan. Karena ada satu hal yang kita punya tugas yang paling melekat sekali, penertiban itu salah satunya wilayah itu. Sementara kita menertibkan wilayah baru kita sendiri bertertib dalam hal ini. Mungkin ini yang selama kami bertugas ini kami dinilai seperti itu, kami punya kekurangan salah satunya di situ. Sehingga selalu kami dihargai kita.
dan dianggap tidak punya apa-apa sama sekali. Dia beri paling terbelakang. Namun banyak hal yang kami sudah alami, sehingga mungkin dalam kesempatan ini saya berharap mari kita rubah yang baru-baru yang baru jadi pegawai sudah menjalani pengabdian di Satuan Polisi Pamungperan Cemara benar diri. Silakan saja hal-hal yang dunia yang mungkin kita ada lakukan, tapi harus dijalani itu dengan sopan. Memang kami tidak melarang, itu juga merupakan bagian. Manfaatnya juga mungkin sedikit untuk PD apa segala macam, tapi kami berharap hal-hal ini harus ditinggalkan dulu untuk lebih terarah tujuan dan maksud apa yang kami pelajari dan kami tiba dalam segala kegiatan yang kami ikuti. Untuk penerapannya itu kami perlu manusia-manusia yang betul-betul terampil berwibawa dan mempunyai harga diri yang bisa dihargai oleh orang lain dan terlebih masyarakat dan keluarga. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Mari kita berikan aplaus buat yang kami di Kabupaten Jayapura. Di akhir ini saya mau pantun lagi. Tapi itu ya saya bilang, kalau saya bilang pantun nanti jawab sip ya. Ya sip ya please. Begitu. Ya jawab pakai cakap itu nori dengan nongkrong di Jakarta sana. Begitu ya. Baik. Kecil-kecil daun kelapa. Sip ya, please. Sudah bisa membungkus nasi. Sip ya, please. Kecil-kecil Satpol PP. Sip ya. Sudah bisa mendekat perda. Sip ya. Burung Papua, burung cendrawasih. Sip ya. Sampai jumpa dan terima kasih. Petis. Kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi buat Pak. Demikian tadi kita sudah mengikuti sesi tanya jawab dan juga tadi closing statement dari tim Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan tim dari Kabupaten Kerom. Kegiatan kita pada hari ini. Jadi kita akan masuk di upacara closing ceremony kegiatan kita pada sore menjelang malam di Hotel Horizon Kota Raja. Atas nama Ibu Anace Robeka Wayoy, kepada Ibu disilakan. Pak Ketua Panitia ada kan? Pak Idris. Ada penyerahan sertifikat buat peserta hari ini yang sudah mengikuti kegiatan sore menjelang malam. Jadi sekedar informasi, kita dari panitia mendapatkan sertifikat dan akan dibagikan kepada seluruh peserta yang hadir pada kegiatan hari ini. Dan juga setelah selesai dari sini, kita masih ada acara tambahan. Kalau bapak-bapak berminat atau bapak dan ibu berminat, setelah ini kita akan makan malam bersama di lantai R di atas. Dari sekarang bapak atau ibu sudah latihan nafas, bosan ya karena ada keyboard juga. Jadi saya berharap dari masing-masing kabupaten dan kalau dari provinsi bisa seluruh bidang ada perwakilan yang bisa bidang ya. Ya, karena tadi kita sudah bahas juga kita makan. Oke, selanjutnya saya harap tenang ya. Mohon perhatian, tenang rekan-rekan sekalian, harap tenang. Selanjutnya ada penyerahan sertifikat secara simbolis dari Ketua Panitia kita, Bapak Idris Ishak, kepada salah satu peserta, Ibu Wayoy. Mari.
Lihat ke sini, lihat ke sini. Oke, Bapak. Baik. Mari kita berikan aplaus buat terima kasih. Untuk peserta yang lainnya nanti kalau sudah jadi kita akan bagikan di saat kita makan malam di lantai R ya. Tapi karena mereka masih persiapan di atas, nanti kalau sudah siap baru kita kasih tahu langsung kita lihat sama-sama. Jadi sebentar kita duduk sini dulu ya. Oke, terima kasih.